Oke, kembali lagi dengan gue Zain bersama video Grasshopper-nya. Oke, pada video kali ini gue mau ngebahas satu materi yang gak kalah penting dari video-video sebelumnya, yaitu dispatch. Apa sih dispatch itu? Dispatch itu secara bahasa artinya penugasan. Jadi semacam kita pesen barang di online shop dan pasti online shop itu bakal ngirimin barang-barang kita melalui ekspedisi yang berbeda-beda gitu. Atau barang yang kita pesan itu belum tentu terjadi di waktu yang sama gitu karena tokonya beda-beda gitu. Ya pokoknya kita memetakan sesuai perbedaan yang ada gitu. Nggak ngerti maksudnya Zain, udah ya langsung aja studi kasus karena gue emang lebih suka pakai studi kasus gitu loh. Jadi kayak lebih ngerti. Oke, kita studi kasusnya gini. Kita main di Fasad aja lagi ya. Karena emang Grasshopper tuh kebanyakan mainnya tuh di Fasad. Jarang sih ada Grasshopper yang bikin the whole bangunan gitu. Tapi kayak udah kita coba mainin di Fasad. Kita punya fasad melengkung begini dan ada geometri yang menyusun di atasnya, yang tersusun di atasnya gitu. Contohnya polyline ini misalnya. Oke, planar surface di extrude sejauhnya 40, nah, lumayan tinggi lah. Ini kan mau dialirkan sampai ujung gitu kan, berarti array. Nah, curve ini sebanyak berapa ya, 90. Nah, oke, ini udah sangat bersisik gitu ya. I like nih yang begini-gini. Oke, sekarang kita pindahkan pindahkan fasad ini ke Grasshopper. Yuk, geometri ya. Gue belum ngajarin tentang boundary representatif kan, jadi kayak kita ya udah pakai istilah geometri aja untuk semua bangunan yang ada, semua bentuk yang ada kita buat di Rhino. Set multiple geometry. Oke, udah jadi. Ini internalize data, jangan lupa. Kalau udah di internalize, kita bisa hapus di Rhino-nya dan bakal terlihat seperti ini. Oh iya, BTW buat yang kagok, ini sebenarnya gue kasih preferensi gitu sih kalau selected, tapi ya udahlah biar teman-teman nggak bingung juga. Normalnya berarti merah. Nah, perfect. Nah, gitu ya, merah hijau gitu, Grasshopperistic. Nah, sebenarnya setiap ini ya, ini kan berupa list gitu ya, list dari geometri yang tersusun di fasad melengkung gitu kan. Setiap ini tuh kita bisa atur polanya gitu. Nah sebenarnya dispatch itu buat nentuin pola bagaimana suatu pola bisa mempekerjakan geometri untuk sesuai command atau boolean yang kita mau gitu. Misalnya gini, itu tadi gue ngomong apa sih gitu kan, Zen ngomong apa sih barusan. Langsung aja ya, ini polanya kan lucu gitu ya, kayak sisik ular. Berarti kalau di panel ini terlihatnya sebagai apa tau nggak? Ada planar curve, polyline curve, surface, extrusion. Nah, 90 kesini itu merupakan closed extrusion. Jadi kita nggak perlu nih indeks nomor 1, nomor 0, 1, 2. Kita hanya perlu 3 sampai ke bawah. Nah, seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, kita mau singkirkan si indeksnya. Kita mau singkirkan indeksnya pakai curl index. Ya, index. Nah, indexnya tadi panel multi-line data, berarti berapa? 0, 1, 2. Nah, sehingga yang tersisa nanti adalah ya udah ininya aja. Nah, kan extrusion ya sampai mampus. Udah jelas, udah dapat semua. Nah kita tuh mau bikin pola yang indah lah istilahnya, pola yang
setidaknya bervariasi. Nah, kita pakai ini dispatch. Pada dasarnya dispatch itu membagi suatu list ya untuk ditugaskan. Jadi ntar kita bisa mengontrol list yang udah dibagi tadi. Kalau gue bahas tentang call pattern yang tadi, enggak kan dia cuma menghilangkan, ya udah habis itu kalau udah hilang goodbye gitu, hilang aja, geometrinya udah hilang gitu. Kalau di sini kita bisa menugaskan tuh, kita bisa mengontrol poin yang kita bagi-bagi tadi sesuai dengan dispatch pattern namanya di sini. Nah, ini ada listnya itu pasti berupa geometri yang tadi udah dipanelin, kita masukin. Nah, dispatch patternnya itu apa? Bisa ganjil genap, bisa berpola terukir. Kita coba aja ya, kalau mau ganjil genap itu berarti 0, 1, 0, 1. Terus aja sampai 90 gitu kan konsepnya. Dia akan keluar sebagai, ini multi-line data. Dia akan keluar sebagai list baru. Coba kita masukin ke geometri gitu ya. List A sebagai geometri, list B sebagai geometri. Nah, lihat, dia ganjil genap polanya. Atau buat lebih jelasnya kita pakai custom preview. Nah, set. Ini mau warna apa guys? Ini kan merah hijau udah ada, berarti ya udah ungu gitu ya. Ungu berarti color swatch. Dia ungu. Nah, ungu dan kuning gitu ya. Tapi ungu kuning itu kayak kombinasi bagus gitu nggak sih? Coba lihat deh. Kayak gue suka deh kayak ungu kuning, ungu oranye. Kayak cute, kayak candy gitu loh. Nah, ini kan udah nih. Ada yang ungu, ada yang kuning. Oke. Kita mau bagian yang kuning ini diangkat ke atas. Nah, diangkat ke atas. Gimana caranya? Kan ini udah di dispatch, jadi kita bisa mengontrol sepuas kita gitu. Nah, geometri yang ini yang mana? Yang kuning, kita angkat ke atas. Berarti move. Ini masukin ke geometri ya. Ini ingat jangan salah. Geometri masuk ke geometri masuk ke geometri lagi. Motion dia berupa apa? Berupa vektor, berarti kita pakai unit Z karena mau dipindahin ke atas ya. Nah, terus faktornya berapa? Ketinggiannya tadi kan 40, kita mau ujung ketemu ujung. Ketinggian surface tadi ingat kan di awal dia itu di extrude 40, berarti kita pengen ketemu di ujung juga. Nah, jadi 40. Atau lebih pendek lagi biar bisa ngelem. Jadi fasadnya bisa dipaku gitu. Nah, 30 nah gitu. Nah, cantik kan? Cantik. Oke. Ini ada sisa di bawah gitu. Yang apa namanya? Yang merah ya. Itu sisa geometri yang ini sebenarnya. Oke. Ini kan udah di atas nih, dibarisin menyirip gini kan. Nah, kita tuh bisa modifikasi fasadnya ke atas gitu. Gimana caranya? Ya udah pakai array linear. Ini geometrinya yang ini, ini harus dihapuskan dulu. Nah. Nah, gitu ya. Ini harus ke atas. Ini kan tadi kita mau array geometry direction unit Z. Count-nya misalnya berapa? 10 juga. 10. Faktornya misalnya tadi ini kan 40, terus 30. Berarti kan sisa atas itu 10, berarti 20 dong, ya kan? Dia naik ke atas 20. Nah. Agak mepet ya. Oke, naikin lagi deh. Nah, 60 dah.
60 udah cukup. Oke, sip. Ini untuk yang warna kuning. Wait. Custom preview. Nah ini untuk yang warna kuning. Ya, Nah, sekarang yang warna ungu. Sama aja konsepnya. Kayak di linear array. Ini. Tek. Terus directionnya yang ini, ya kan? Terus count-nya 10 tetap. Terus baru masukin geometri sini. Nah, jadi nih fasad, ya kan? Kece abis dengan pattern yang ganjil genap. Nah, gimana kalau mau ganti pattern? Apakah ganjil genap itu terlalu membosankan untuk dilihat? Nah, sebenarnya kita bisa aja ganti pattern di sini, ya. Sini 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, gimana dispatch-nya? Nah, tentunya ntar akan berbeda gitu penampilannya. Lihat, terlihat kan? Itulah fungsinya dispatch. Intinya dia memetakan, kita bisa memanipulasi objek berdasarkan pola gitu. Polanya itu begini loh. Yang kita ambil tuh yang bisa dimodif, yang sisanya juga bisa tetap dimodif gitu. Sehingga terjadilah fasad seperti ini. Oke, mungkin untuk dispatch bisa kalian explore sendiri lagi gimana penggunaannya di surface geometry. Nanti kedepannya mungkin gue bakal pakai dispatch juga untuk beberapa hal yang mungkin perlu dispatch, kayak yang berpola gitu. Oke, teman-teman paham nggak sampai sini? Kalau misalnya mau butuh pertanyaan, tanyain aja ya di kolom komentar karena emang terbuka gitu. Oke, see you next video ya guys. Like kalau bermanfaat, kalau dirasa bermanfaat. Thank you, goodbye.